Assalamualaikum akhi, misalnya. Saya bertanya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ana mau tanya-tanya Ustaz tentang hukum zihar. Zihar. Antum bisa jelaskan karena atau bisa untuk tanyakan ke Ustaz yang antum kenal kah? Jazakallah khairan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Anida TV rahimani wa rahimakumullah, di mana saja kita berada, semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari baras, penyakit sopak, wal juzam, lepra, wal junun, kegilaan, wa min sayyi'il asqam, dan seburuk-buruk penyakit yang lainnya, termasuk pandemi corona dan yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang sudah masuk dan sebenarnya pada pekan yang lalu sudah dibacakan, tetapi karena waktunya tidak cukup ya, sehingga tertunda ya. Apa itu zihar? Zihar itu pernyataan dari suami kepada istrinya yang maksudnya mengharamkan dirinya untuk menggauli si istri dengan ucapan punggungmu seperti punggung ibuku. Zuhrun ini kan pundak atau punggung, zuhrun. Jadi berasal dari kata zuhrun, pundak atau punggung. Punggungmu seperti punggung ibuku. Yang dikehendaki oleh si suami ini adalah bahwasanya dia mengharamkan diri untuk menggauli istrinya, padahal istri halal, tetapi dia mengharamkan dirinya. Tidak harus dengan ucapan demikian. Intinya ketika seseorang dengan kata-kata apapun, dengan kalimat apapun, ya, maknanya adalah mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Misalnya mengatakan sampai kakek nenek saya nggak akan menggauli kamu, misalnya gitu. Atau aku tak sudi lagi menyentuhmu sampai berapa tahun ke depan, misalnya. Yang dimaksud adalah mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya, padahal istri adalah halal. Nah, semacam ini perintah syariat agar dibatalkan. Jadi ini kategorinya sumpah. Ini kategorinya sumpah, harus dibatalkan. Tetapi sesuatu yang telah terjadi, telah terucapkan ya, maka ketika dibatalkan ada dendanya. Dendanya apa? Yang pertama adalah membebaskan budak mukminah, membebaskan budak, tentunya budak yang mukmin. Kalau nggak mampu dengan membebaskan budak, maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu dengan puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini mana yang memungkinkan? Dimulai dari pilihan yang pertama, pembebasan budak. Kalau tidak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, maka memberi makan 60 orang miskin. Dan yang dimaksud makan di sini adalah yang pertengahan, yang biasa dia makan. Sehari-harinya makannya dengan kadar beras apa, dengan kadar lauk yang apa, ambil pertengahannya. Kalau misalnya dengan beras yang premium misalnya selalu, maka beras yang premium yang dia keluarkan.
atau memberi makannya dengan nasi yang berasa premium itu. Lauknya lauk yang biasanya mahal-mahal, itu juga yang dikeluarkan. Jadi jangan sampai lauknya biasa mahal-mahal, misalnya bandeng, kemudian apalagi dan yang lainnya yang mahal-mahal, begitu mengeluarkan dengan kerupuk tempe bacem, nah, itu sesuatu yang nggak sama nilainya. Jadi pertengahan yang sekiranya sama. Nah, tentang masalah dihar ini disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 1. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan sahabiyah. Berkenaan dengan sahabiyah, kita buka riwayatnya, yang bernama Khuwailah binti Malik bin Sa'labah. Khuwailah binti Malik bin Sa'labah mengatakan, Zahara minni zawji Aus bintu As-Samit. Suamiku yang bernama Aus bin As-Samit melakukan zihar kepadaku. Fa ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaih. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan atau menyampaikan hal tersebut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fihi. Kemudian Rasulullah membantahku tentang hal itu atau memberikan arahan tentang hal itu, di mana beliau bersabda, wa yaqulu ittaqillah fa innahu ibnu ammika. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Khuwailah binti Malik binti Sa'labah, suamimu itu anak pamanmu. Fama barihtu hatta nazala al-Quran. Aku masih berada di situ hingga turun Al-Quran yang tadi ayatnya baru kita bacakan, yang kemudian sampai pada ayat yang berikutnya tadi, yang maknanya sudah kita tadi sampaikan. Orang yang melakukan zihar mengharamkan dirinya untuk menghubungi, untuk melakukan hubungan dengan istrinya, maka cabut itu sumpah, tapi bayar denda. Dendanya ada tiga tadi, dimulai dari puasa 2 bulan, bebaskan budak. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang yatim, memberi makan kepada 60 orang miskin dengan makanan yang kadarnya pertengahan dari yang biasa dia makan. Demikian Abu Fatihah, Allah alam. Baik Ustaz, kalau lihat dietnya itu sama dengan orang yang ini Ustaz, yang melakukan hubungan suami istri di hari Ramadan Ustaz, bulan puasa ya? Oh iya, secara denda sama. Sama dendanya. Ya, orang yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan, dendanya sama persis. Bebasan budak atau puasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang miskin. Ya baik. Jazakallahu Ustaz. Demikian jawaban dari Ustaz Mamun Rasin.